Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali belajar tematik. Nah, Ibu akan memberikan pembahasan dari soal-soal tes tertulis subtema 3 di buku pena halaman 142 sampai 145. Anak-anak udah siap ya? Sudah mandi, sarapan, berdoa, dan membaca renungan pagi. Nah, siapkan alat tulisnya ya. Untuk yang pertama, pada soal muatan IPA nomor 1, saat ini ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam karena jawabannya B, jumlahnya semakin berkurang di alam. Nah, minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi semakin lama akan semakin habis. Karena itu, dalam penggunaannya kita harus melakukan penghematan. Yang kedua, berikut sumber energi alternatif, yaitu jawaban yang benar adalah arus air, sinar matahari, dan angin. Jawabannya D. Nomor 3, keunggulan energi alternatif adalah banyak tersedia di alam, ramah lingkungan, dan energi alternatif ini bisa diperbaharui. Contohnya tanaman jarak, tanaman singkong, kemudian energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan. Nah, hewan adalah makhluk hidup yang terus-menerus dapat dikembangbiakan dan diperbaharui. Nomor 4, tuliskan sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, sinar matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, yang gambar kedua, air terjun digunakan untuk menggerakkan turbin ya pada pembangkit listrik tenaga air dan sarana pariwisata. Pada muatan BI untuk KD 3.1 nomor 1, gagasan pokok pada paragraf di atas adalah nomor, ya jawabannya nomor 1. Pada kalimat, memisahkan baju berwarna dan baju putih merupakan tahap awal mencuci dengan mesin cuci. Soal yang kedua, gagasan pendukung pada paragraf tersebut adalah terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian soal nomor 3. Nah, setelah melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah menulis titik-titik. Jawabannya menulis laporan ya, laporan percobaan. Nomor 4. Buatlah kalimat ajakan pada poster tentang energi alternatif. Nah, kalimat ini dapat disesuaikan dengan jawaban anak-anak masing-masing. Contohnya, mari kita kurangi penggunaan solar sebagai bahan bakar. Atau bisa juga, beralihlah ke penggunaan biodiesel yang ramah lingkungan. Nah, itu ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk muatan IPS. Muatan IPS nomor 1. Manfaat tumbuhan jarak di bidang ekonomi adalah jawabannya B, menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok. Nomor 2, buah jarak dapat diolah menjadi jawabannya minyak gosok dan sebagai biodiesel. Biodiesel itu sebagai bahan bakar ya, pengganti bensin, begitu ya anak-anak, untuk bahan bakar kendaraan. Nomor 3, manfaat singkong dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan potensi singkong dan buruh bagi industri olahan singkong. Nomor 4, jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tumbuhan jarak bila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti meningkatkan petani jarak dan buruh bagi pengusaha minyak. Kemudian pada muatan PKN, soal nomor 1,
Setelah makan, Udin meminum air miliknya di meja makan. Tindakan Udin tersebut merupakan contoh dari jawabannya A, H, ya. Nomor 2, kewajiban menghemat energi yang dapat kita lakukan pada siang hari adalah memadamkan peralatan listrik, misalnya lampu, televisi yang tidak digunakan. Nomor 3, apakah kewajiban kita terhadap penggunaan air? Nah, anak-anak wajib melakukan penghematan terhadap penggunaan air, menutup keran air yang tidak digunakan, tidak menggunakan air secara berlebihan ketika mandi atau mencuci tangan. 4. Tuliskan kewajibanmu dalam memelihara lingkungan di sekitar rumah. Contohnya yang paling gampang, membuang sampah di tempat sampah ya. Misalnya lagi, tidak merusak tanaman, tidak memetik bunga sembarangan. Ya, sewaktu masih sekolah, waktu kita masih belum terjadi pandemi, ibu seringkali melihat anak-anak ada yang memetik bunga, memetik daun di halaman sekolah. Nah, yang anak-anak lakukan sebenarnya anak-anak bisa memelihara lingkungan dengan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Nomor 5, perhatikan gambar. Nah, ini gambar situasi di kelas ya anak-anak. Ada seorang anak yang membuang sampah secara sembarangan. Kewajibanmu apa? Yang pertama, menegur dan mengingatkan teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, hak kamu ada apa hak kamu di kelas? Kamu berhak memperoleh ruang kelas yang bersih dan indah, serta sedap atau enak untuk dipandang mata. Berikutnya untuk muatan SBDP, soal nomor 1. Bernyanyi secara kelompok disebut, jawabannya A, paduan suara ya. Nomor 2, jenis pernafasan yang baik untuk bernyanyi adalah D, pernafasan diafragma. Ya, diafragma itu adalah sekat antara rongga perut dan rongga dada yang digunakan dalam proses pernafasan. Nomor 3, apa yang harus dilakukan sebelum menyanyi? Melakukan pemanasan, kemudian berlatih nada-nada dasarnya. Nomor 4, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Harus tegak saat bernyanyi, ya. Nomor 5, menurutmu bagaimana cara agar vokal grup yang kamu bentuk dapat menyanyi dengan kompak? Vokal grup itu ya bernyanyi dengan beberapa orang ya, bisa misalnya 5 orang gitu ya. Bagaimana supaya bisa kompak? Harus rutin melakukan latihan bernyanyi dan istirahat cukup setelah latihan. Nah, demikian anak-anak penjelasan pada hari ini. Anak-anak siapkan dirinya untuk penilaian tema 2, subtema 3 pada hari Sabtu nanti ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.